Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe channel YouTube aku biar terus berkembang ya. Kalian juga bisa terus dapat informasi-informasi terus dari aku. Untuk video kali ini aku akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel YouTube aku, komentar-komentar yang masuk di video aku. Oke, pertanyaan pertama masuk dari Kak Putra Palomas 27 1 bulan yang lalu ya. Katanya BPJS kesehatan saya nggak pernah dibayarkan selama 2 tahun. Apa masih bisa digunakan, Kak? Jawabannya bisa, dengan syarat tunggakan yang 2 tahun kemarin itu dibayarkan ya. Untuk tunggakannya sendiri itu dari 4 sampai 24 bulan itu biasanya harus dibayar dan bisa dicicil, Kak. Di program cicilan tunggakan BPJS ada di aplikasi mobile JKN ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yulisani 8081 1 bulan yang lalu. Katanya saya baru buat BPJS, gak tahu kenapa atau salah pencet jadi ditangguhkan. Dan saya lihat pembayaran BPJS yang baru dibuat tadi uangnya 782.000. Kenapa bisa begitu? Gimana cara mengatasinya, Kak? Jawab, Kak, tolong. Saya baru buat BPJS, gak tahu kenapa salah pencet jadi ditangguhkan. Nah, kalau masalah ditangguhkan itu memang notifnya seperti itu, Kak. Jadi harus nunggu 14 hari baru akan aktif dan statusnya itu memang ditangguhkan kalau pembayaran pertamanya belum masuk. Terus masalah pembayarannya 782. Mungkin kakaknya dulunya pernah punya BPJS tapi kakaknya nggak tahu. Bisa jadi dari situ jadinya punya tunggakan gitu, Kak. Atau dari keluarga sebelumnya gitu. Bisa jadi kayak gitu ya, Kak. Coba dicek lagi sebelum kakak daftar sekarang nih. Sebelumnya masuk di keluarga mana, apa udah punya BPJS atau belum, bisa jadi dari situ. Makanya dari sini ada tunggakan yang sebesar 782.000. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Mugino Samsung PH 4 VQ 1 bulan yang lalu. Misal kita nunggak sekali dan nggak pernah dipakai, setelah itu bayar rutin, nggak pernah nunggak, apa ketika dirawat kena denda juga? Kalau misalkan kakaknya udah bayar tunggakannya, itu setelah dibayar ada denda RITL itu yang berlaku selama 45 hari. Itu akan kena denda ketika rawat inap. Tapi kalau misalkan sudah lewat dari 45 hari itu, kakaknya rawat inap gratis lagi, Kak. Oke, itu jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sita Mamudin 7586 1 bulan yang lalu. Kalau misal kita udah aktifkan dari JKN, lalu kita aktifkan lagi dari Pandawa, nanti dapat 2 kali nomor virtual account, bayarnya 2 kali. Oke, jawabannya gini. Kalau misalkan kakak daftar pakai nomor kakak atau nomor NIK, satu nomor NIK biasanya akan kedetek data ganda atau nanti statusnya bisa sudah didaftarkan di BPJS. Jadi misalkan kakaknya dapat lagi nomor virtual account, bisa jadi itu ada kesalahan di nomor NIK-nya. Jadi kakaknya tuh kayak punya 2 nomor NIK atau beda keluarga gitu dari dia. Jadi masuknya ke data ganda. Kalau misalkan ada kayak gitu, kakaknya bayar aja yang pertama. Yang terbaru. Nah, lalu dilaporkan lagi ke Pandawa. Kalau kakaknya punya data selain data yang terbaru, masuknya ke menu data ganda. Selanjutnya dari Kak Hendra D. Salam 1 bulan yang lalu. Kak, misal RITL mulai 12 Mei 2023 sampai 20 Juni 2023, apa notif ini akan hilang setelah tanggal 26 Juni 2023? Bayar rutin dan tidak sakit selama tanggal itu? Ya, akan hilang. Dan dari RITL notifnya akan hilang ketika 45 hari setelah pembayaran tunggakan.
dan itu bisa bisa dipakai kembali untuk rawat inap dan gratis ya. Selanjutnya dari Kak Riaul 8947 1 bulan yang lalu. Ini di video kayaknya yang klaim BPJS Ketenagakerjaan sih. Katanya kalau kondisinya masih bekerja bisa klaim juga, nggak bisa dengan syarat bekerja sudah 10 tahun dan diklaimnya bisa 10 sampai 30%. Itu syaratnya harus ada surat aktif bekerja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dian 2271 1 bulan yang lalu. Sekarang kan daftar melalui aplikasi menunya hanya ada auto debit. Terus bagaimana caranya agar tidak terauto debit? Oke, biasanya aku sih bayarnya ini ya bukan menyalahi aturan juga ya. Namanya auto debit itu kan pasti kepotong dari rekening gitu. Yang mana kalau misalkan kita nggak ada saldo itu akan ya istilahnya agak rumit gitu. Aku sih biasa ya daftar atau membayar iuran pertamanya itu, jadi jangan didaftarkan dulu aplikasi mobile JKN datanya. Jadi nanti kakaknya itu bayar dulu aja lewat virtual account yang dikasih lewat Pandawa gitu. Bayar nanti itu auto debitnya nggak akan harus diisi gitu pas masuk ke aplikasi mobile JKN. Jadi intinya bayar manual dulu, mau pakai Dana, rekening apapun, lewat virtual account yang dikasih oleh Pandawa. Nanti baru daftar mobile JKN agar kakaknya tidak disuruh untuk daftar dulu auto debit gitu ya. Oke, untuk selanjutnya dari Kak Christian 08925 1 bulan yang lalu. Makasih infonya, berarti bekerja sudah 10 tahun bisa pakai surat aktif kerja ya. Ya, pakai surat aktif kerja untuk pencairan 10 dan 30%. Itu harus udah kerja 10 tahun. Yang selanjutnya dari Kak Ruli DN 4 minggu yang lalu. Kalau yang sekarang ini setahu saya udah nggak ke bank lagi buat auto debitnya, namun pihak petugas BPJS memberikan 2 opsi. Daftar online dengan melampirkan salah satu syaratnya yaitu nomor rekening kita yang mau di auto debit, tapi infonya yang saya tahu sendiri dari petugas BPJS. Kata mereka walaupun begitu kayak formalitas aja kakak, gak ke auto debit. Beda dengan pendaftaran secara offline. Kita menyerahkan salah satu syaratnya nomor rekening, namun di situ bakalan ada tambahan juga seperti perjanjian berikut dengan materai. Sebagai tanda persetujuan iurannya benar ke auto debit nantinya. Nggak tahu juga bila secara online mereka yang mendaftar BPJS Mandiri, tapi tetap ke auto debit karena infonya saya ketahui sendiri lewat bincang-bincang sama salah satu petugas di kantor BPJS. Memang betul Kak, untuk sekarang ini sistem auto debit itu didaftarkan secara online. Jadi kayak lewat PIN, Doku pas kalian daftar di mobile JKN. Nah, untuk buku tabungan yang didaftarkan melalui Pandawa itu benar hanya formalitas saja. Ya sejauh ini memang tidak ada yang terauto debit ketika nomor rekening yang didaftarkan lewat Pandawa itu. Jadi nomor rekening yang didaftarkan lewat Pandawa itu memang tidak ada saldo yang terpotong gitu. Ya selama ini juga saya mengerjakan beberapa orang yang memang seperti itu. Jadi hanya formalitas saja. Ini sih bukan pertanyaan ya, ini informasi. Oke, terima kasih Kak Ruli DE. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Cindy Nopia 6857 4 minggu yang lalu. Kak, mohon bantu dijawab, itu muncul tulisan RIT-nya setelah bayar tunggakan iuran atau muncul setelah rawat inap karena belum lewat 45 hari, tolong dibahas Kak. Itu kalau kakaknya ada tunggakan misalkan 1 hari lewat, harusnya udah bayar di jatuh tempo tapi belum bayar, itu akan ada tulisan RITL dan akan hilang setelah 45 hari tunggakan itu dibayar. Jadi akan hilang sendiri notif RITL-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Mino Gameplay Channel 3 minggu yang lalu. Kak, punya saya juga sama denda RITL, kartu baru 3 bulan bikin dan 3 bulan distorin malah belum pernah dipakai tapi ada denda aneh. Mungkin telat 1 hari Kak, karena telat 1 hari pun itu akan ada notif RITL ya. Selanjutnya dari Kak Rizal Rizky 1320 2 minggu yang lalu.
Kak, saya ingin mengklaim JHT tetapi masih aktif dan saya sudah habis kontrak kerja 2 bulan yang lalu. Gimana caranya, Kak? Kak, saya ingin klaim JHT tetapi masih aktif. Itu Kakak lapor aja ke HRD. Bisa jadi belum di laporkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaannya, jadi statusnya masih aktif, atau si kantornya itu belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan Kakak di bulan-bulan sebelumnya, jadi bisa dikatakan nunggak lah gitu. Jadi si kantor BPJS tidak akan menonaktifkan meskipun Kakak udah gak kerja atau kakaknya udah habis kontrak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Mr. Sel 9830 2 minggu yang lalu. Kak mau tanya, waktu tanggal 6 Juni saya baru bayar BPJS sekitar 2 tahun. Nominal 4 juta semuanya, dan tadi telat bayar 1 hari dan saya sudah lunasi barusan 119.000. Kalau rawat inap misalnya denda gimana hitungannya, Kak? Apakah hitung 1 bulan telat atau 12 bulan? 1 bulan telat, karena yang 12 bulan kan udah istilahnya udah selesai ya, Kak. Jadi ini kan telatnya selanjutnya itu hanya 1 bulan. Dan dari pertanyaan selanjutnya dari Kak Intan Yunita 7602, 13 hari yang lalu. Kak mau tanya, apabila sudah lewat 45 hari dendanya hilang, apa sudah aman? Tapi di sistem rumah sakit, apakah kita masih ada tunggakan dengan RITL? Dengan RITL tersebut, atau di sistem rumah sakit juga sudah tidak ada lagi? Nggak ada lagi, Kak. Kalau udah 45 hari lewat, pokoknya udah aman. Jadi rawat inap juga aman. Selanjutnya dari Kak Nurhayati 1246, 9 hari yang lalu. Katanya filenya ada size maksimalnya nggak, Kak? Oh, ini ada di syarat ketentuan klaim BPJS Ketenagakerjaan ya. Filenya maksimal minimal 1 MB. Jadi kalau kurang dari 1 MB, kalau hanya sekitaran kilobyte itu nggak akan masuk ya di webnya, jadi nggak bisa diupload gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Ismail BR7 Ika 5 hari yang lalu. Kak, kalau BPJS APBN dialihkan ke BPJS Mandiri harus nunggu 14 hari lagi baru aktif? Biasanya enggak, Kak, langsung aktif. Jadi kalau sebelumnya udah terdaftar biasanya langsung aktif beberapa hari gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Nurul Aziza Zakaria 7843, 5 hari yang lalu. Kak, akun saya kan statusnya penangguhan pembayaran, baru 10 harian dari daftar. Terus udah ada virtual account-nya, katanya baru bisa dibayar nanti tanggal 26 Juni. Pertanyaannya, kalau sudah dibayar nanti otomatis aktif BPJS-nya, Kak, udah bisa dipakai atau harus nunggu lagi baru bisa dipakai? Langsung bisa dipakai kalau misalkan di tanggal 26 Juni langsung dibayar iuran pertamanya. Hari itu juga bisa langsung dipakai untuk berobat, rawat inap ataupun rawat jalan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Kezia Asibuea 5024, 17 jam yang lalu ya. Mungkin ini Kak ya, bukan Pak. Saya mau bertanya katanya. BPJS saya pas pribadi kan sebelumnya ada penunggakan. Terus sekarang BPJS saya ditanggung PT, sudah aktif selama 2 tahun bekerja di PT. Nah, sekarang kan saya mau operasi dan diwajibkan rawat inap. Apakah saya kena denda BPJS? Biasanya kalau udah ditanggung lagi itu tunggakan sebelumnya udah dibayar gitu. Jadi nggak akan ada tunggakan lagi. Pertanyaan selanjutnya, 1 bulan yang lalu nih Kak Pelor Melar. Numpang tanya, Kak, jadi gini, kakak saya ikut BPJS Mandiri kelas 2 1 tahun. 1 tahun lalu anak kakak saya lahiran. Nah, setelah anaknya usia 1 tahun, kakak saya mendaftarkan BPJS di kelas yang sama juga. Tapi kenapa kakak saya harus bayar iuran 1 tahun ya? Jadi bayar sesuai usia anaknya, apakah sistemnya begitu? Ya memang gitu. Jadi kalau orang tuanya terdaftar di BPJS Kesehatan, si anaknya juga harus langsung didaftarkan ke BPJS Kesehatan gitu. Paling lambat 28 hari setelah lahir. Kalau misalkan nggak didaftarkan, itu iurannya akan terus berjalan gitu. Atau bisa jadi ini juga si anaknya memang udah didaftarkan dari rumah sakit sebelumnya, jadi memang sudah punya BPJS gitu, Kak, cuma belum diupdate lagi aja. Nah, untuk update bayi baru lahir biasanya 3 bulan pertama itu harus udah dilengkapi dari mulai nama dan data-data lain gitu yang dimasukkan di Disduk Capil. Oke, gitu ya jawabannya.
Oke, itu aja jawaban yang aku bisa kasih di video kali ini. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Kalau misalkan gak aku respon di komentar, boleh kalian direct message di Instagram aku, ada di screen layar ya. Di video aku juga aku suka ngasih tahu IG aku, boleh direct message, atau di WhatsApp aku ada di deskriptif channel aku ya, boleh kalian WA Japri gitu kalau misalkan ada apa-apa, kita tuker informasi, sharing gitu. Terus kenapa suka lama gitu balasnya, atau nggak langsung aja balas di kolom komentar ya? Kalau balas di kolom komentar, jatuhnya itu jadi kayak cerita. Ini juga pertanyaan-pertanyaannya banyak, pertanyaan yang alurnya itu cerita ya. Jadi aku juga kalau misalkan ngebales pasti panjang gitu. Jadi biasanya aku rekap per 1 bulan itu ada video jawabannya. Jadi stay tune terus aja di channel aku, kalian bisa lihat-lihat video aku yang terbaru. Oke, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terus dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, atau juga di share video aku. Kalian boleh view video aku, jangan di skip ya, biar informasi yang tersampaikan juga oke. Soalnya ada di beberapa video komentarnya itu kayak yang lihat judulnya aja gitu, gak lihat isi videonya kayak gimana ya, jadinya salah tangkap gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang singkat nanti aku jawab langsung di kolom komentarnya ya, jadi ditunggu aja. Kalau kalian misalkan ada pertanyaan yang buru-buru, sekali lagi boleh direct message atau langsung ke WhatsApp aku aja. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune terus dan tunggu video-video aku selanjutnya. Bye.